Assalamualaikum. Ingin membuka usaha apotek, tapi bingung mulai dari yang mana? Ngurus perizinannya, sumber daya manusia, sarana, prasarana. Nah, ini adalah video yang tepat yang kalian pilih dan kalian tonton untuk memulai langkah awalnya. Ini video part 2 sambungan dari part 1 yang telah saya bahas tentang perizinan berusaha. Ikutin terus videonya dari awal sampai akhir agar kalian bisa mengambil manfaat keseluruhannya. Check it out! By the way, yang belum kenal saya, perkenalkan saya Apoteker Lestri yang akan selalu memberikan informasi kepada kalian semua tentang dunia farmasi dan apoteker. Selamat datang di YouTube channel saya. Saya informasikan dulu ya, bagi kalian yang sudah mempersiapkan tempat dan sudah mendaftar di website perizinan OSS RBA dan kalian sudah mempunyai nomor induk berusaha, maka kalian akan lanjut untuk mempersiapkan sumber daya manusia apoteknya, kemudian sarana prasarana untuk agar perjalanan pengurusan perizinan kalian berjalan dengan lancar. Nah, video ini khusus akan membahas tentang sumber daya manusia apotek. Nah, nanti selanjutnya selanjutnya kita akan membahas lagi tentang sarana dan prasarana. Jika kalian bukan seorang apoteker tetapi ingin mencari seorang apoteker sebagai penanggung jawab, maka kalian dapat dengan mudah membuka lowongan pekerjaan di medsos atau membuka lowongan pekerjaan kemudian menginformasikan di beberapa kampus farmasi, kampus apoteker. Nah, itu sangat banyak fresh graduate. Di situ mereka akan menyebarluaskan berita tersebut dan dapat dengan mudah kalian bisa menemukan seorang apoteker penanggung jawab. Nah, jika itu juga sulit, maka kalian bisa mendatangi kantor organisasi ya, organisasi pengurus cabang. Jadi setiap cabang kabupaten atau kota itu punya pengurus cabang IAI ya, Ikatan Apoteker Indonesia. Kalian datangin, minta petunjuk bahwa saya ingin membuka lowongan pekerjaan untuk seorang apoteker penanggung jawab. Nanti mereka akan menginformasikan dan mengarahkan kepada kalian semua bagaimana mendapatkan seorang apoteker tersebut. Kemudian jika itu juga susah kalian bisa datang ke UPT terdekat atau kalian bisa datang ke DPMPTSP atau MPP perizinan di daerah kalian sendiri. Nah, nanti minta pengarahan di mana saya bisa menghubungi organisasi dari Ikatan Apoteker Indonesia itu. Kemudian selain dari apoteker penanggung jawab, jika kalian juga bukan seorang apoteker, maka kalian jika membuka apotek lebih dari 8 jam, otomatis kalian harus mempunyai apoteker pendamping ya, apalagi bukanya 24 jam. Jadi kalian harus punya apoteker pendamping. Kemudian juga harus punya asisten apoteker. Ya, jadi ini beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yang harus direkrut jika kalian bukan seorang apoteker. Nah, karena mereka lah yang bertanggung jawab nanti dalam sistem operasionalnya. Tapi bagaimana jika kalian seorang apoteker? Nah, jika kalian seorang apoteker, kalian pemilik sendiri dan ini adalah apotek baru misalnya. Nah, di sini kalian masih mendapatkan dispensasi ya. Jika kalian bertanggung jawab penuh, kalian harus membuat surat pernyataan bahwa kalian bertanggung jawab penuh, kemudian mungkin akan berada di tempat selama jam operasional dan akan menutup tempat tersebut jika tidak berada di tempat atau tidak maksudnya tidak akan beroperasional jika tidak berada di tempat. Nah, ini ada beberapa dispensasi. Kemudian tergantung ya dari Dinkes setempat apakah menyetujui hal tersebut atau tidak gitu. Yang penting intinya adalah bahwa semua perizinan itu persyaratannya membutuhkan apoteker penanggung jawab, apoteker pendamping atau asisten apoteker. Nah, itu perbedaan jika kalian bukan seorang apoteker pemilik apotek dengan apoteker pemilik apotek. Ada beberapa pertanyaan di kolom komentar ya yang menyatakan bahwa berapa sih Kak gaji dari seorang apoteker? Nah, ini karena masih berhubungan dengan video saya tentang perekrutan sumber daya manusia seorang apoteker, maka saya akan jawab pertanyaannya di sini bahwa penggajian seorang apoteker itu mempunyai standar dari organisasinya. Jadi
karena ini berhubungan juga dengan pengurusan surat izin praktek nanti dan meminta rekomendasi dari organisasi ini, maka standar gajinya harus dipenuhi. Nah, ini perlu digarisbawahi untuk seorang pelaku usaha, bukan seorang apoteker, atau kalian seorang apoteker fresh graduate yang baru ingin bekerja gitu. Jadi masih bertanya-tanya berapa sih gaji dari seorang apoteker. Nah, penggajiannya ini adalah 1,5 kali UMR. Jadi tergantung UMR di daerah kalian dan juga tergantung situasi dan kondisi, maksudnya perusahaan apa, di tempat mana kalian bekerja gitu. Ada yang bisa menggajinya minimal atau sampai standar minimal atau melebihi dari minimal gaji yang telah distandarkan oleh organisasi apoteker tersebut. Jadi pernah saya bahas juga di video sebelumnya tentang penggajian apoteker. Apoteker bisa berpraktek sebanyak 3 tempat. Otomatis jika kalian 1,5 kali UMR, maka dikalikan 3 jika kalian sanggup untuk bekerja di 3 atau berpraktek di 3 tempat. Nah, itu adalah kelebihan dari seorang apoteker ya teman-teman. Jadi perekrutan ini dapat dengan mudah kalian lakukan seperti sudah saya informasikan sebelumnya. Kemudian kalian sudah mempersiapkan beberapa sumber daya manusia lainnya. Jadi jika kalian membutuhkan tenaga administrasi, kalian juga dapat dengan bebas bisa merekrut tenaga administrasi untuk usaha kalian. Tapi jika tidak, kalian bisa memulai dengan bagian-bagian yang terpenting saja. Sekian video saya kali ini tentang sumber daya manusia atau SDM, perekrutan yang harus kalian lakukan atau persiapan SDM yang harus kalian lakukan untuk kelanjutan dari pengurusan perizinan berusaha kalian, khususnya apotek. Nah, nanti kita di next video akan membahas tentang persiapan sarana dan prasarana. Jadi ini semua adalah rangkaian yang harus kalian persiapkan untuk mendapatkan surat izin apotek tersebut. Sekian akhir kata. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.